Baik. Ya, ini yang kita pelajari kemarin ya, minggu kemarin ya. Apa yang terjadi atau bagaimana fungsi gelombang dan orbital ya jika sebuah elektron kita tempatkan pada sebuah sumur satu dimensi seperti ini ya, misalnya ada elektron di sini. Ya. Kita ingin pelajari bagaimana fungsi gelombangnya, tapi kemudian kita berikan syarat. Syaratnya adalah potensialnya di sini tidak ada, ya, sehingga elektron tidak terpengaruh oleh apapun. Elektron hanya memiliki energi kinetiknya saja. Ya, sementara di bagian sebelah kiri dan sebelah kanannya, yaitu kita buat potensialnya sangat-sangat tinggi, sehingga kemudian elektron untuk merembes, untuk pindah ya ke ruangan A atau ke ruangan B itu tidak mungkin ya. Sehingga kita ya, ibaratnya kita mengisolasi elektron di sini, dan kita ingin lihat setelah kita isolasi di sini, seperti apa kira-kira bentuk orbitalnya. Oke, nah kemarin sudah kita dapatkan bahwa kalau kondisinya potensialnya seperti ini, maka di sini dia akan menghasilkan fungsi gelombang sama dengan 0. Ya, sama dengan di sebelah sini. Ya, kalau potensialnya menjadi tak terhingga, maka kita akan melihat bahwa ternyata fungsi gelombangnya sama dengan 0. Artinya apa? Elektron tidak mungkin ada di sisi A, ya, dan elektron tidak mungkin ada di sisi C. Nah, sebaliknya di sisi B dengan potensial sama dengan 0, ini memungkinkan terdapatnya elektron. Ya, dari mana tahunya? Dari fungsi gelombang yang kita dapatkan kemarin. Ya, di sini ya di sumur B kemarin kita dapatkan bahwa fungsi gelombangnya ya sebagai fungsi X ya, sebagai fungsi X itu adalah A ya dikali epsilon E pangkat K X gitu ya, ini K X itu, kemudian ditambah dengan B E pangkat min I K X. Oke. Nah, ini yang kemarin ya, teman-teman, kita dapatkan fungsi gelombangnya kalau kasus elektron berada di sini ya. Ya, sampai di sini ya kemarin ya. Iya, Pak. Oke ya, sampai sini kemarin yang kita bahas ya, bahwa kalau ada elektron yang kita tempatkan pada kondisi sumur seperti ini, di mana potensialnya sama dengan 0, ya, maka di sini memungkinkan terdapat elektron, ya, di mana fungsi gelombang elektron ini itu adalah seperti ini, ya. Oke. Nah, sekarang ini adalah persamaan gelombang, ya, persamaan gelombang ini akan kita selesaikan, ya, sehingga nanti kita akan dapat fungsi gelombang, ya, dalam bentuk energi, misalnya dalam bentuk orbital dan lainnya. Oke. Sebelum kita bahas ini, saya coba mengingatkan teman-teman di matematika, ya, ada istilahnya sini, ya, teman-teman mungkin tahu ada persamaan Euler, ya. Semoga saya tidak salah tulis ya, ini ada persamaan Euler, ya. Ini sangat fungsional persamaan ini, ya, bunyinya seperti ini. Kalau epsilon, ya, di pangkat I theta ini sudut, ya, maka dia sama dengan cos theta plus I sin theta. Ya, boleh teman-teman cari di Google ya persamaan Euler. Ya, ada dua persamaannya. Yang pertama tadi ini, yang kedua adalah kalau ini theta gitu, maka ini sama dengan cos theta ini I sin theta. Ya, ini salah satu persamaan matematika yang didapatkan oleh Euler. Formulanya seperti ini ya. Epsilon pangkat I, ya, bilangan imajiner kalian theta, itu bisa dituliskan seperti ini hasilnya nanti. Kemudian kalau dia pangkat min, maka nanti ternyata model matematikanya seperti ini. Nah, ini persamaan ini akan kita gunakan untuk menyelesaikan fungsi gelombang yang sudah kita dapatkan sebelumnya. Ya, oke, kita lihat bagaimana cara menggunakan persamaan ini. Oke, nah dari persamaan Euler, ya, dari persamaan Euler, yang bagian ini, kita bisa ganti dengan persamaan Euler tadi. Ini juga bisa kita ganti dengan persamaan Euler, ya, yang di sini tadi ya, yang ini ya, yang dua ini, ya. Kalau yang ini kita ganti dengan ini, kalau yang ini, ya, kita ganti dengan yang kedua ini, ya, cos theta plus I sin theta, ya, simpel kan ya. Ya, maka tinggal ya, tinggal kita ganti di sini. Oke, maka ini tinggal kita tuliskan ya, A, ya, dikali dengan kurung sini ya, cos apa berarti teman-teman? Ini kan theta ya. Kalau di sini apa ini? Apa penggantinya theta di sini apa? KX ya. KX ya. Ya. Berarti ini tinggal kita ganti dengan cos K X gitu kan ya. Ya, ditambah dengan I sin K X. Gitu ya. Kemudian ditambah dengan B, gitu ya. B dikali dengan cos KX. Sama kan ya? KX cuma bedanya di sini kan ya? Min saya lupa. Ada I ya. Minus I sin KX. Ini ya. Oke.
garis kurang di sini. Oke, sekarang coba kita lihat, kita coba sederhanakan persamaan ini. Ya, teman-teman akan dapatkan bentar, saya tulis dulu A tambah B, gitu ya. A tambah, ini kan ada cos KX, ini ada cos KX ya. Jadi A cos KX ditambah B cos KX, sehingga A tambah B cos KX. Ya, maksudnya gini. Coba perhatikan, ini ada A cos KX, B cos KX kan ya, berarti A cos KX ditambah B cos KX. Misalnya, A tambah B cos KX. Ya. Kemudian, ini bisa kita tulis lagi, ditambah dengan ada I di sini. Ada I, kemudian berarti sekarang A, I, sin, saya ganti biru ya. Ini A dikali dengan I, sin, ini kan ya. I sin KX ditambah, bukan ditambah lagi, karena ada min sini, berarti min B I sin X. Gitu ya. Berarti di sini teman-teman bisa tulis. Sorry ya, saya agak loncat tadi jadinya persamaan cara mengerjainnya. Nah, teman-teman bisa tulis di sini kan ya. Seperti ini kan ya. Sin KX. Bisa dipahami? Bisa dipahami, teman-teman? Bisa, Pak. Atau mau kita rinci banget? Nggak usah terlalu rinci ya. Ini kan matematika sederhana kan ya. Jadi kan ini A cos KX. Gitu kan ya. Ditambah B cos KX ya. A cos KX ini ditambah B cos KX gitu kan ya. Kemudian I sin KX kali A di sini dikurangi dengan I B sin KX. Gitu ya. Oke. Nah, kemudian bisa kita tulis seperti ini. A dan B ya. A dan B itu sifatnya konstan ya, konstanta. Sehingga bisa kita tulis seperti ini. Ini adalah C1 ke A dan B itu kan konstan ya. A dan B itu konstan. Berarti kita gantilah dia dengan konstanta biar tidak terlalu banyak simbol ya. C1 cos KX ditambah dengan kemudian I konstan bilangan konstan, A min B juga konstan, sehingga bisa kita ganti menjadi C2 ya. Sin KX. Ya, bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke. Untuk I-nya kemana, Pak? I-nya bagian dari konstanta. Oh. I-nya kan ini kan itu kan konstan kan ya, meskipun imaginer tapi kan dia sifatnya konstan. Oh iya. Ya, beda dengan sin KX. Kalau X yang diganti, sin KX-nya kan berubah kan ya. Atau cos KX, kalau X yang diganti, maka cos KX-nya berubah. Tapi A dan B sifatnya konstan. I kali A min B juga konstan. Ya, kita bisa ganti nih C1 biar tidak terlalu banyak simbol saja sebenarnya. Ya. Oke, bisa dipahami sampai di situ? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke. Oke, nah, maka sekarang dalam kotak tadi, sekarang kita dapat persamaan ya menjadi lebih sederhana. Sekarang persamaannya sekarang cukup kita tulis seperti ini kan ya. Ya, jadi kalau tadi ini ya. Ini ya. Jadi sekarang kita dapatkan persamaannya cukup sederhana ya, seperti ini. Oh, nggak bisa. Nah, gitulah kira-kira ya. Nah, inilah ya persamaan menjadi ini kan ya. Ya, jadi X ya, si X sama dengan C1 cos X ditambah C2 sin KX. Kalau yang kemarin kita dapatkan kan ini ya, si X sama A dikali E epsilon pangkat I KX ditambah B dikali epsilon min I KX. Nah, sekarang kita ubah nih menjadi seperti ini dengan menggunakan persamaan Euler. Oke, nah persamaan ini yang akan kita gunakan ya untuk menyelesaikan tadi ya kasus elektron dalam satu kotak. Nah, sekarang coba teman-teman sekarang bayangkan dalam kotak ini ya, dalam kotak ini ada elektron sini kan ya. Nah, tapi tadi kita tahu bahwa di sebelah A, di sisi A itu tidak mungkin ada elektron. Kenapa? Karena fungsi gelombangnya pasti akan mendapatkan 0 ya. Rasa musanya karena potensialnya adalah tak terhingga, sama dengan di C. Oke. Berarti kalau seperti itu logikanya adalah jadi dari sini ya, dari sini sampai ke sini ya tidak ada elektron. Bisa dipahami maksudnya? Bisa, Pak. Bisa ya. Sama di sini berarti dari titik ini ke sini
Ya, ke sini itu tidak ada elektron. Ya. Kenapa kok tidak ada elektron? Karena fungsi gelombang di daerah C itu 0, fungsi gelombang di daerah A juga 0. Elektron hanya mungkin ada di daerah B. Ya, karena ini punya fungsi gelombang. Fungsi gelombangnya tadi asalnya seperti ini, sekarang kemudian berubah menjadi seperti ini dengan menggunakan persamaan Taylor. Oke. Oke. Nah, kalau elektron tidak mungkin ada di sini, berarti kalau misalnya kita berikan ya, coba teman-teman berikan. Kita berikan indah sumbu X ya sepanjang garis ini, dari sini sumbu X ya, kemudian X sama dengan 0 di sini. Ya, kalau sana berarti udah negatif kan ya. Ya, ke sana udah negatif. Ya, tapi kalau dari sini ke sini sudah negatif, dari sini ke sana positif gitu kan ya. Nah, di titik ini X sama dengan 0. Ya, kemudian kita bikin sumur sampai di titik ini X sama dengan L. Bisa dipahami, di sini X sama dengan 0, di sini X sama dengan L. Nah, pada saat X sama 0, karena dia bermulanya daerah A, ya berarti di X sama dengan 0 ini juga mulai fungsi gelombang sama dengan 0. Sama dengan di sini, mulai fungsi gelombang sama dengan 0. Paham maksud saya? Titik, kalau kita mulai dari B nih, kalau kita mulai dari B ke kiri, titik di mana fungsi gelombang sama dengan 0, itu mulai dari sini kan ya? Dari titik ini kan ya? Daerah sini ke kiri, ya mulai dari X sama 0 ke kiri, itu fungsi gelombangnya sudah sama dengan 0. Itu sudah masuk daerah A kan ya? Sama dengan di sini, ya. Titik L itu sudah mulai daerahnya C. Ya, berarti di titik L itu fungsi gelombangnya sama dengan 0. Bisa dipahami teman-teman? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke. Bisa, Pak. Oke. Sekarang kita lanjut. Ada X sama dengan 0, ya. Ya, di mana fungsi juga sama dengan 0, fungsi gelombangnya juga sama dengan 0, ya. Ya, maka ya, penyelesaian fungsi gelombang X sama 0, berarti kan X sama 0 diganti ya, ini 0. Ya, sama dengan C1 cos K0 ya. Ini K0 ditambah dengan C2 sin K0. Nah, gitu ya. Dan ini harus sama dengan berapa, teman-teman? 0. Kan gitu ya. Iya, Pak. Oke. Antara cos dengan sin, mana yang kalau cos 0, sin 0 ya sama dengan 0? Nol bukan, Pak? Ya, berarti Sin, Pak. Sin 0, Pak. ya, berarti ini bukan penyelesaian. Karena kalau 0 ini dia dapatnya 1 kan ya. Yang penyelesaian adalah yang ini. Gitu. Artinya gini. Penyelesaian yang benar ya adalah si X sama dengan C2 sin KX. Gitu ya. Jadi di antara C1 cos KX atau C2 sin KX yang memenuhi syarat ya sesuai dengan kondisi yang kita buat adalah yang si C2 sin KX ya. Karena kalau ini 0, maka sama fungsi gelombangnya juga adalah 0. Yang cos KX itu nggak mungkin. Kenapa? Nggak mungkin. Karena kalau X-nya 0, ya X-nya 0, kok bisa fungsi gelombangnya bukan 0? Kalau pakai cos ya, karena cos 0 itu adalah 1 kan ya. Oke, bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke. Bapak mau bertanya? Ya, silakan. Berarti kalau kan jadinya itu tadi cuma jadi C2 sin KX kan Pak ya? Berarti yang C1 cos K0 yang ini memang tidak terpakai gitu, sama sekali Ya, hilang gitu Pak? Hilang, tidak terpakai. Jadi kan sebenarnya gini ya teman-teman, awalnya itu kan di sini ya, awalnya itu kan sebenarnya penyelesaian kita memang ada 2 kan ya. Teman-teman masih ingat minggu kemarin itu kita tulis seperti ini ya kemarin ya. A, I, KS kan ya kemarin ya. Terus bisa juga tuh, kemarin kita juga dapatkan ada 2 kan ya. B, I, min KS kan ya. Yang gitu ya. Nah, kemudian ini kita gabungkan ya. Kita gabung. Ya. Nah, sehingga salah satu di antara, ini nanti A gitu kan ya. Kemudian ini B. Nah, salah satu di antara keduanya itu akan menjadi solusi.
dari fungsi gelombangnya ini. Nah, ternyata setelah kita masukkan persamaan Euler, ya kemudian kita kondisikan pada X sama 0 dan X sama dengan L, kita akan dapatkan bahwa yang memenuhi syarat ya pada X sama dengan 0 itu adalah ini. Ya, sin KX. Ya, cos KX tidak memenuhi syarat, maka tidak bisa kemudian kita pakai. Ya, karena nggak nyambung kan ya. Ya, jadi dihilangkan ya, benar ya, dihapus. Baik, gitu kita lanjut. Ya, Pak. Masih ingat ya ada bilangan gelombang ya. Ada bilangan gelombang kan ya. Bilangan gelombang itu sama dengan K sama dengan ini kemarin ada nggak kemarin? Saya lupa. 2M E per A bar kuadrat. Ini kemarin kita bahas nggak ya? Bahas, Pak. Ada ya berarti ya? Oke, sehingga ini ya bisa kita tulis menjadi X sama dengan C2 sin 2M E per A bar kuadrat kan ya? X, sini masih ada X ya. Oke, nah sekarang pada X sama dengan L ya. Jadi tadi pada X sama dengan 0, syaratnya fungsi gelombangnya kita harus pakai yang ini kan ya, si X C2 sin KX ya. Nah sekarang pada X sama dengan L ya. Maka di sini syaratnya sama kan ya? Ya syaratnya ya sama tadi ya. Fungsi gelombangnya harus sama dengan 0. Nah, pada X sama dengan 0 ya, di sini fungsi gelombangnya 0. Ya. Nah, kita lihat kalau kita lihat satu gelombang seperti ini, berarti di L ya, fungsi gelombangnya juga sama dengan 0 kan ya. Nah, karena fungsi gelombangnya harus sama dengan 0 di sini, ya, maka sama tadi syaratnya di antara cos dan sin. Kira-kira cos dan sin yang nilainya 0 di sini itu apa? Sin. Tetap sin kan ya. Berarti baik di X sama dengan L maupun di X sama dengan 0 ya. Solusi persamaannya tetap adalah si X C2 sin KX gitu ya. Sekarang kita berarti hanya fokus ke sini, berarti kan ya C2 sin KX ya. Nah, solusinya untuk seperti ini, kalau persamaannya sudah seperti ini, maka solusinya ya, apakah C2 ini kan harus saya sebentar ya. Baik kanan kiri tadi harus 0 ya. Ya, apakah C2-nya ya 0 atau sin KX-nya ya 0? Ya, apakah ini atau ini? Gitu ya. Ya. Jadi persamaannya seperti ini, C2 sin KX sama dengan 0. Ya. Sin KX-nya satu satuan ya. Ini satu kesatuan kan ya. Ini satu kesatuan, ini C2. Kemudian ini sin KX ini juga satu kesatuan. Ya, berarti variabelnya cuma ada dua. Ini kan ya C2 atau sin KX ya. Salah satunya 0, maka sin-nya akan 0. Nah, problemnya sekarang yang mana nya 0? Apakah C2-nya 0 ya atau sin KX-nya 0? Ya. Kalau C2-nya ya 0, tadi ini ya, C2 sin KX. Kalau ini ya 0, berarti dimanapun titiknya, mau di sini, ya, mau di 0, mau di 90, mau di 180, mau di 270, mau di sini, semuanya 0. Apa maksudnya? Saya ulangi, teman-teman. Paham, Pak. Oke. Paham, Pak, paham. Ya. Kalau C2-nya ini ya 0, ya, berapapun nilai X, maka fungsi gelombang ini selalu 0. Kebayang ya? Iya, Pak. Ya, misalnya KX ini dari 0, dari 90 derajat ya, kemudian dari 180 atau 1 pi gitu ya, kemudian 270, kemudian 360, berapapun ini ya, maka fungsi gelombangnya kalau C2-nya ya 0 ya akan 0 terus. Dan itu tidak mungkin. Kenapa tidak mungkin? Nyatanya di sini ada fungsi gelombang nih. Ketika menjauhi X sama dengan 0, nyatanya ada fungsi gelombang di sini. Nah, gitu kan ya. Di sini juga nyatanya ada fungsi gelombang di sini. Ya, 0 itu hanya kalau di X sama dengan 0 atau X sama dengan L. Di tengah-tengahnya tetap ada fungsi gelombang. Ya, berarti tidak mungkin C2-nya ya 0. Karena kalau C2-nya 0 berarti dari X ya sampai ke L semuanya 0. Berapapun nilai X-nya, itu tidak mungkin. Oke?
maka C2 tidak mungkin 0. Ya, sehingga tadi persamaan kita sekarang ini ya. Sekarang kita sederhanakan sekarang menjadi berarti yang benar ya, ini nggak mungkin ya, ini nggak mungkin ya, yang ini mungkin ya. Berarti sekarang kita gunakan sin kx, ini mungkin 0 ya, baik di x sama dengan 0 dia 0 ya, atau di x sama dengan L dia 0 ya. Oke. Oke, Pak. Oke, nah kemudian dari sini teman-teman mestinya tahu ya, kalau di sini itu kan dia, kalau di sini dia pi ya, kalau di sini dia pi, kalau di sini dia 2 pi ya, kalau 360 kan ya, ini kan 360, kalau ini 180, kalau ini 0 pi ya, berarti ya, kita tulis di sini ya, di mana ya, kx ya, kx itu bisa 0 ya. Kapan 0? Kalau x-nya sama dengan 0, bisa plus minus pi ya, bisa ke belakang ke depan ya. 2 pi kemudian plus minus 3 pi ya, dan seterusnya ya. Jadi kebetulan tadi yang kita ambil gambar itu adalah ya, ini kan ya, kalau sini 2 pi ya. Tapi sebenarnya kita juga belum tahu gitu kan ya. Kalau ini kita gambar satu fungsi gelombang. Tapi mungkin juga sebenarnya fungsi gelombangnya tidak seperti ini. Mungkin juga kemudian fungsi gelombangnya itu dia seperti ini. 1, 2 gitu kan ya. Ya, kalau seperti ini kan berarti ini pi, ya ini 2 pi, ini 3 pi ya, ini 4 pi. Yang gitu ya. Pokoknya dia di titik awal dan titik akhir dia harus 0. Kalau kx sama dengan 0, kemudian kx plus min pi, kx plus min 2 pi, kx plus min 3 pi gitu kan ya, dan seterusnya di sini kan ya, dan seterusnya. Oke. Oke. Kalau yang ini sekarang ya, ini tidak problem, ini tidak problem, ini nggak masalah. Yang jadi masalah sekarang ada kx sama dengan 0, gitu ya. Nah, kalau kx sama dengan 0, berarti salah satu di antara k atau x harus 0 kan ya? Iya, Pak. Benar ya? Kalau di sini kan nggak masalah kan ya, k-nya bisa ada nilainya, x bisa ada nilainya. Di sini nggak sama, di sini nggak sama. Tapi kalau di sini, k di x sama dengan 0. Berarti salah satu di antaranya ini ada 0. Benar? Benar, Ya. Pak. Berarti Benar, Pak. k apakah k yang 0 atau x yang 0? Kalau k nggak mungkin 0. Ini tidak mungkin 0. K. Kenapa tidak mungkin 0 k? Karena k itu adalah bilangan gelombang kan ya. Kalau k 0, berarti tidak ada bilangan gelombang. Kalau tidak ada bilangan gelombang, berarti tidak ada gelombang kan ya. Tidak ada M di situ berarti. Nggak mungkin kan ya. Karena yang kita maksud itu ada elektron. Ya, berarti ini tidak mungkin 0. Ya. Sekarang X. Apakah X mungkin 0? Oke. Oke, jadi ini ya. Oke, ini deh. Ini pi, ini 2 pi ya. Ini 3 pi dan seterusnya. Ini. Kalau kita hanya X sama 0, berarti tinjauan kita itu hanya di daerah X sama dengan 0. Berarti sumur ini tuh rapat di sini. Ya, rapat di sini. Kalau rapat di sini berarti nggak ada elektron kan di situ? Paham penjelasannya? Setidaknya gini deh. Setidaknya sumur itu harus ada lebarnya. Lebarnya itu ini minimal sampai di sini. Minimal sampai di sini. Kalau di sini elektron masih mungkin ada di sini kan ya? Oke. Belum ya? Belum paham ya? Sorry.
Ini P. Pak, berarti maaf Pak, berarti Ya. kalau kayak gitu tidak ada pergerakannya gitu jatuhnya Pak. Ya, itu yang mau jelaskan ya. Jadi gini, kalau di sini pi, ya, sini 2 pi, di sini 3 pi, ya, misalnya ya, di sini 4 pi, ya. Apa syaratnya ada elektron di dalam sumur? Tentu harus ada ruangannya. Ya kan ya? Ada ruangan yang ditempati. Nah, bentuk paling minimal, lebar paling minimal ruangan yang harus disediakan itu ya paling minimal adalah sampai di pi kan ya? Sampai di sini kan ya? Iya Pak. Ya, kalau kita geser ini ke sini sampai panjangnya L hanya sebesar X sama dengan 0, maka nggak mungkin ada elektron di situ. Ada elektron tuh kalau di sini, ya di Pi 180, di sini 360, kan gitu kan ya? Atau di sini kita taruh sumurnya di sini, ya. Yang ini kita lebarkan ya, C-nya di sini berarti kan ya. Ya, tapi kalau X-nya hanya sepanjang 0 misalnya, ya berarti sumurnya hanya sepanjang ini misalnya kan ya. Iya Pak. Ya, gitu. Jadi elektron itu hanya ya ada di sini, mungkin ada di sini, bisa juga seperti ini, bisa juga seperti ini, atau bisa juga seperti ini. Ya, atau kalau kita lebarkan lagi mungkin nanti jadi 5pi, 6pi dan seterusnya. Tapi kalau di 0 sini itu nggak mungkin. Gitu kan ya. Oke, berarti dua-duanya ini tidak benar. Ya, dua-duanya ini tidak boleh. Ya. Ya, dua-duanya tidak diterima. Ya, berarti ini tidak diterima. Ya, K-nya nggak boleh 0, X juga nggak boleh di situ di 0, tapi harus X itu harus ada nilainya. Ya, harus ada nilainya X itu. Nggak mungkin X itu hanya 0 saja, tapi harus ada nilainya. Ya, nilainya paling minimal adalah pi ini. Paling minimal adalah pi, sehingga ada space yang bisa ditempati oleh elektronnya. Paling minimal adalah pi. Oke, bisa dipahami teman-teman di situ? Bisa Pak. Insya Allah. Hingga nilai K X ya, yang diterima itu adalah plus min pi plus min 2 pi plus min 3 pi ya, dan seterusnya. Ini nilai diterima. Ya, hanya nilai ini semuanya diterima. Oke. Nah, sekarang bagaimana kok ada plus dan min ya. Sekarang kasus ini masih ada nih problemnya. Kok ada plus min di sini kan ya tadi. Perlu kita ingat ya. Ingat bahwa sin theta itu sama dengan min sin theta ya. Sebentar ya saya. Oke. Oh iya benar ya. Oke. Jadi sin theta atau tadi ya misalnya kan sin min pi itu sama dengan min sin pi. Benar ya? Teman-teman yang masih ingat trigonometri ya. Kan gini sama ya. Sin 2 pi gitu kan ya. Oke. Ya, ini kan berarti masuknya itu kan sin sin misalnya 180 itu sama dengan min jangan kalau ini 0 ya. Teman-teman bisa buktikan mungkin dengan kalkulator ya. Misalnya sin 45 ya, itu sama dengan min sin 45. Benar ya? Coba dibuktikan dengan kalkulator. Kok trigonometri itu udah lama nggak belajar trigonometri. Oke, saya coba dulu ya. Sin min 45. Hasilnya adalah min 0,7. Sin min 45, hasilnya adalah min 0,7 ya. Min 0,71. Kalau ini sin 45 hasilnya adalah sama ya. Ya, sama kan ya teman-teman ya. Oke, 0,71 ya. Nggak sempat kalau kita buktikan secara matematis ya, tapi kita langsung buktikan dengan contoh. Oke, ini bisa dipahami teman-teman langsungnya? Bisa Pak. Oke. Nah,
kalau seperti itu berarti sin yang seperti ini ya udah kita tulisnya seperti ini saja. Ya, misalnya tadi ya. Ini kan tadi ada sin, kalau sin pi kan nggak masalah ya. Yang jadi pertama kalau gimana kalau ada min sini? Sin min pi misalnya. Sin min pi nggak masalah. Kenapa? Karena minnya nanti, ini ada minnya, ini minnya nanti kalau kita menggunakan fungsi gelombangnya, ya kita menggunakan fungsi gelombangnya, minnya, ya minnya ini, ya, ini kita gabung dengan, ya digabung dengan konstanta, ya nanti bagian dari konstanta, nanti penyelesaiannya seperti itu. Jadi nggak masalah sebenarnya ada min di belakang, ya. Jadi kalau awalnya kan seperti ini ya, tapi ini kita tulis seperti ini sehingga di belakangnya ada min, kalau ada min di belakangnya ya nggak ada masalah sebenarnya, karena nanti bisa digabung dengan konstanta atau nanti jadi operator pengurangan. Ya. Ya. Sehingga Kx tadi, ya Kx tadi tidak perlu kita tulis detail seperti itu, cukup ditulis seperti ini. Pi, ya, kemudian 2pi, 3pi, ya, dan seterusnya. Ya. Awalnya kan plus min ya, plus min ya, plus min ya. Tapi minnya itu sebenarnya bisa kita taruh nanti di belakang sinusnya, sehingga dia bisa jadi operator pengurangan atau dia bisa jadi konstanta. Ya, sehingga Kx-nya cukup kita tulis pi, 2pi, 3pi, dan seterusnya. Oke. Oke. Nah, sekarang X-nya ini, ya, sekarang X-nya ini, tadi kan masih X ya, di sini ya. Tadi kan masih X. Nah, sekarang jadi X, apa namanya? Ya, jadi yang tidak boleh tadi itu adalah, kan gini ya. Ini misalnya L ya, atau ini yang L ya, atau L-nya segini, atau L-nya segini kan ya. Jadi yang tidak boleh tadi itu adalah L tidak mungkin sama dengan 0 kan ya. Nah, yang nggak boleh 0 itu kan sebenarnya L-nya ya, jadi panjangnya itu tidak boleh sama dengan 0 ya. Nah, sehingga di sini sebenarnya X-nya ini sekarang kita ganti dengan L ya. Ya, di mana L ini tidak mungkin sama dengan 0 ya. Bisa kita tulis jadi panjangnya L, lebarnya sumur itu tidak mungkin sama, atau L-nya tidak mungkin sama dengan 0. Nah, ini ya. Oke, atau bisa kita tulis seperti ini. Bilangan gelombang K itu sama dengan N Pi per L. Ya. Di mana N itu sama dengan 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Oke, coba perhatikan persamaan ini ya. Coba perhatikan persamaan ini. Yes. Teman-teman perhatikan persamaan ini. Ya. Oke, tadi awalnya dari sini ya. Ya. Sekarang plus minus kita ganti karena minnya bisa kita taruh di belakang ya. Kemudian tadi yang kita tinjau sebagai X itu adalah panjangnya kan ya. Yang kita tinjau sebagai X ya. Sini X ya, kemudian sini kan L ya. Ya. Jadi kalau ke sini nanti berarti L-nya cuma di sini kan ya, atau di sini misalnya di sini ya. Yang kita tinjau sebagai X ya, itu adalah L kan ya, sehingga X sekarang bisa kita ganti dengan L. Ya, berarti KL sama dengan Pi, 2Pi, 3Pi, dan seterusnya. Ya, dan seterusnya di sini besar. Ya, kalau kita ubah persamaan ini, berarti K itu sama dengan Pi, ya, Pi, ya, per L. Ya, di mana Pi-nya itu bisa 1Pi, 2Pi, 3Pi, dan seterusnya. Bisa dipahami maksudnya? Ya, maksudnya kan gini ya, ini berarti bisa kita tulis menjadi gini kan ya, K sama dengan Pi per L, 2Pi per L, 3Pi per L, ya, dan seterusnya. Atau cukup ditulis NP per L. Ya, jadi K itulah NP per L. Sudah? Sudah, Pak. Oke, sekarang oke, udah ya. Oke, berarti sekarang kita punya persamaan ini, dan sebelumnya tadi itu kita punya persamaan ini juga kan ya? Ini ya. Kita juga punya persamaan ini ya. Ya, kita
kita punya K, tadi kita punya K itu adalah ini. Ya, ini kemarin ya, minggu kemarin sebenarnya ya. Kita punya ini, ya, 2ME per H bar kuadrat. Ya, jadi sekarang kita punya dua persamaan K. Saya tulis di sini ya. K sama dengan 2ME per H bar kuadrat ya. Oke, benar ya. Ya, benar ya. Oke, kita punya kita punya K, satunya adalah ini. Ya, satunya adalah ini, satunya lagi adalah ini ya. Ini 1, ini 2. Ya. Jadi K bisa N per Pi per L, atau bisa K adalah 2ME per H bar kuadrat. Berarti bisa kita tulis seperti ini. N Pi per L itu sama dengan akar 2M E per H bar kuadrat. Gitu ya. Atau N kuadrat per Pi kuadrat per L kuadrat itu sama dengan 2M E per H bar kuadrat. Itu kan ya. Atau saya tulis di sini berarti E, ya. E berarti N kuadrat, kemudian Pi kuadrat, H bar kuadrat, oke, dibagi dengan 2M L kuadrat, gitu ya. Bisa dipahami nih? Bisa, Pak. Ya. Jadi ini barusan kita dapatkan K itu NP per L, kemudian kemarin kita dapatkan itu K itu adalah akar 2M E per H bar kuadrat. Yang kalau kita gabung, kita bisa dapatkan E sama dengan ini kan ya. Nah, yang menarik di sini, E ini energi berarti nantinya energinya elektron ya, kan elektron kita dapatkan dalam kotak. Itu ternyata nilainya hanya dipengaruhi oleh N. Kalau N-nya 0, ya 0 nanti berarti kan ya. Kalau N-nya 1, berarti ya 1 gitu kan ya. Berarti kita tidak bisa tulis seperti ini. Ya, berarti variabelnya N itu, energi itu adalah N gitu kan ya. Nah, gitu ya. Nah, maka teman-teman tidak perlu heran kalau ternyata elektron itu energinya tidak kontinu. Ya, jadi energinya elektron itu seperti ini ternyata. Oh, ternyata energinya itu seperti ini. Ini adalah tingkat-tingkat energi elektron. Nah, ternyata elektron itu energinya seperti ini. Ya. E1, E2, E3, E4, E5, E6. Ya, maksudnya kan N-nya ini N ya, berarti kan sini ya. Ya. Di mana N itu bisa 1, 2, 3 dan seterusnya kan ya. Ya, berarti nanti dapatkan ya. Kalau N-nya kita ganti 1 berarti E1 di sini ya. Berarti kan Pi kuadrat H bar kuadrat per 2 masanya elektron dikali dengan lebarnya kan ya, lebarnya. Gitu. Kalau E-nya 2 misalnya, E-nya 2, ya berarti kan tinggal kita ganti kan. E-nya 2 berarti di sini 4 tuh. Ya, 4 Pi gitu kan ya. Nah, gitu kan ya. 2M gitu. Ya. Kita tidak menemukan ini, coba perhatikan ini ya. Ini kan berarti di sini 1 kan ya, berarti ya. Sini ada 1, sorry. Ini ada 1. Ini saya mau menjelaskan bagaimana energi elektron itu terkuantumkan. Ya. Ini kan sama tuh. Ini sama kan ya. Bedanya apa? 1 dan 4. Ya, berarti elektron itu dari energi dia 1 misalnya
Ya, nanti dia akan loncat ke energi yang keempat. Nanti dia akan loncat misalnya energi yang ke 3 pangkat 29. Ya, nanti dia akan loncat ke 4 pangkat berapa itu? 4 pangkat 2, 16. Gitu kan ya? 25, 36. Ya, tidak ada tuh energi elektron di sini. Tidak ada energi elektron di sini. Ya, antara misalnya 1 ke 4, 3 ya, ke 2 ya. Tidak ada elektron di situ. Tidak ada energi elektron di situ. Energi elektron itu terkuantum. Ya, 1, 4, 16, ya, kemudian 25, ya, dan seterusnya. Bisa dipahami maksudnya? Bisa diulang, Pak? Oke, saya ulangi dulu ya. Jadi gini, saya mau menjelaskan apa manfaatnya kita ketemu persamaan ini. Jadi informasinya gini. Oke, saya tulis ulang dulu. Ya, jadi kalau misalnya, ya, kita kan punya persamaan ini. Ya, jadi kita sekarang punya persamaan ini ya, di mana n di sini itu 1, 2, 3 dan seterusnya. Ya, nah, sekarang berarti energi elektron, ya, energi elektron itu bisa E1, bisa E2, bisa E3 kan ya? Ya. Ulangi lagi, yang kita dapatkan di sini adalah persamaan energi elektron. Persamaan energi elektron ya. Atau saya mungkin tadi tidak menjelaskan dulu ya. Ini kita belum selesai fungsi gelombangnya ya. Fungsi gelombangnya belum selesai nih. Ya. Maksudnya fungsi gelombang belum kita selesaikan ya, tapi kemudian kita bahas dulu energinya ya, karena dari proses menyelesaikan fungsi gelombang ternyata kita bisa menemukan persamaan energinya terlebih dahulu. Saya ulangi ya. Jadi kita kan tadi ceritanya itu mau menyelesaikan fungsi gelombang kan ya, mau menyelesaikan fungsi gelombang ini kan ya. Ya ini ya, setelah ini kan ya kita menyelesaikan fungsi gelombang ini tadi kan ya, ceritanya kan ya kita menyelesaikan ini ya, tapi ternyata belum selesai kita menyelesaikan fungsi gelombang itu, kita sudah bisa menemukan persamaan energinya, persamaan energi elektron tersebut ya. Dalam kotak tadi, ternyata persamaan energinya seperti ini ya. Jadi kita mau menyelesaikan fungsi gelombangnya, tapi di tengah jalan kita sudah menemukan persamaan energinya. Nah, kira-kira lagi itu ya bahasanya. Jadi target kita tadi, kita ingin menyelesaikan fungsi gelombangnya dulu. Kita mau tahu orbitalnya kayak gimana gitu ya. Tapi perjalanan menyelesaikan orbital itu, fungsi gelombang itu atau orbital itu, kita sudah menemukan persamaan energinya, dan persamaan energinya seperti ini. Ya, persamaan energinya ternyata seperti ini. Ya. Nah, karena kita sudah menemukan persamaan energinya, maka kita bahas dulu sekilas terkait dengan persamaan energi ini. Apa maknanya persamaan energi yang kita temukan ini untuk elektron dalam kotak satu dimensi itu? Maknanya berarti ya, karena ada n di sini, berarti energi elektron itu ada E1, E2, E3, kemudian ada E4 gitu kan ya. Ada E4 di sini ya. Bedanya ini semua ya, itu hanya di sini. Hanya n kuadratnya kan ya. Kalau E1 berarti dia 1 kuadrat, kalau E2 berarti dia 2 kuadrat, kalau E3 berarti dia 3 kuadrat, kalau E4 berarti dia 4 ini 4 kuadrat ya, dan seterusnya ya. Berarti ya, elektron itu energinya loncat-loncat. Bayang nggak ya? Energinya itu seperti tangga lah kira-kira gitu ya. Jadi kalau saya gambar tangga lah gitu ya, saya gambar tangga dulu nih, ini tangga gitu kan ya, tangga gini. Nah, ada elektron ya. Jadi elektron tadi dalam kotak itu dia punya energi ya. Anggaplah sekarang dia di energi E1 ya. Elektron ini kita kasih energi, berikan energi tambahan misalnya, kita berikan energi tambahan gitu. Harapannya apa? Agar dia naik dari E1 ke E2. Kalau di kimia kita bilangnya eksitasi ya. Agar elektron tadi tereksitasi ke E2 gitu ya. Tapi kalau energi yang kita berikan itu hanya 2 kalinya energi ini, dia nggak akan naik. Kenapa? Karena ternyata dia butuh 4 kalinya kan ya. 16. Paham maksudnya teman-teman? Kalau ini kita kasih energi ya tadi misalnya kita kasih energi hanya 2 kali saja, ya 2 kali saja, energi ini, elektron ini dia akan tereksitasi sampai ke sini.
habis itu dia jatuh lagi. Pada saat itu dia emisi kan ya, kalau di kimia. Ya. Beda kalau kemudian elektron tadi, ya dalam kotak tadi misalnya, dalam kotak itu kita kasih energi. Dari satu misalnya kita kasih 4 kalinya. Ya, kedua kuadrat gitu kan ya. Ya, maka elektronnya itu benar-benar akan tereksitasi ke tingkat yang kedua. Maka elektron ini sekarang sudah pindah ke tingkat yang kedua, ini namanya eksitasi kan ya kalau di kimia. Kalau kita kasih energi lagi, ini ya berarti berapa kali itu? 9 kali ya? Bukan 9 kali ini. Kalau dari sini ke sini 9 kali ya. Tapi dari sini ke sini kan ya. Ya. Atau maksudnya kalau dari S1, ini kita kasih 9 kalinya, maka elektron ini itu bisa loncat sampai ke sini. Dia melewati satu tingkat. Paham maksudnya teman-teman? Iya. Ya. Inilah juga dasar kenapa kemudian ada orbital 1s, 2s, ya kemudian apa lagi? 1s, 2s, terus apa? 2p ya? 2p ya? 3S. 2P 3S. 2S. 3S. Benar tak? 1S, 2S, 2P. Ya benar ya, ya. Benar. Maksudnya kalau ada elektron di sini kalau kita mau pindahkan energinya 2s ini lebih tinggi dibandingkan dengan 1s, lebih tinggi sedikit gitu kan ya. Ya. Tapi nggak ada energi di tengah-tengahnya, tidak ada orbital, ulangi lagi, tidak ada orbital di tengah-tengahnya antara 1s dan 2s. Tidak ada orbital yang mau menampung, dan memang tidak ada orbital di tengah-tengah antara 1s ke 2s. Itu tidak ada orbital, hanya ada di 1s dan 2s. Maka elektron di sini nggak mungkin hanya di sini. Tapi dia harus cukup energinya untuk bisa sampai ke 2s. Sama dengan sini misalnya, terus sampai ke sini dia harus cukup energinya. Berapa kalinya? Kalau hanya dikasih misalnya 1 kali, ya nggak nyampe. Naik ya, tapi habis itu balik lagi dia. Ya, atau misalnya kita kasih ini misalnya ya, tadi itu kan 9 kalinya ya. Ini kan 9 kali. Kalau kita kasih dia misalnya, kalau tadi sini 4 kali ya. Kalau kita kasih energi misalnya 6 kali misalnya, maka elektronnya 6 kalinya gitu yang kita kasih energi, dia naik sampai di sini. Bisa dia turun ke sini. Ke tingkat kedua. Ya, sama ini. Ya, kalau kita kasih misalnya di sini dia butuh energi misalnya 4 kali gitu kan ya. Ya, kita kasih energi orbital 2s ini misalnya, kita kasih energi 5 kali, maka dia akan naik teman, melebihi orbital 2s, tapi sampai di situ dia akan balik lagi dia ke 2s. Oke, bisa dipahami? Ini dasar sekali di spektroskopi ya. Jadi kita udah mulai masuk nih, benar-benar sudah masuk ke dasar spektroskopi. Jadi saya sedang menceritakan bagaimana asal-usul adanya tingkat-tingkat energi pada senyawa-senyawa kimia. Asal-muasalnya dari sini ya, dengan pendekatan partikel dalam kotak satu dimensi, kita sudah bisa menemukan bahwa elektron tingkat energinya memang terkuantumkan. Ya, memang bertingkat-tingkat. Ya, tingkat energi dari suatu elektron. Dia memang bertingkat-tingkat. Ya. Ya. Di kasus yang paling sederhana ini, kita sudah bisa menemukan ada tingkat-tingkat energi pada elektron. Oke, bisa dipahami sampai situ, teman-teman? Bisa. Oke. Jadi, kita belum menyelesaikan fungsi gelombang ya. Pertemuan selanjutnya baru mungkin ya kita itu pun juga sepertinya belum maksimal selesai karena kita belum gambar ya. Mungkin butuh 2 kali lagi untuk dapat fungsi gelombangnya sehingga kita akan ketemu orbitalnya. Bentuk orbitalnya seperti apa pada saat elektron dalam sumur satu dimensi ya. Tapi sebelum sampai ke situ kita sudah menemukan persamaan matematikanya ya, bahwa ternyata energi elektron ya kalau kita tempatkan di dalam sebuah sumur satu dimensi, ternyata energinya itu bertingkat-tingkat ternyata. Ya, tidak ada energi di tengah-tengah ya. Atau orang biasa sebutnya energi elektron itu tidak kontinu. Ya, tidak kontinu seperti ini. Kontinu seperti ini ya. Ya, kontinu itu kalau seperti ini dia kontinu. Ya, kalau seperti ini dia tidak kontinu. Kalau seperti ini namanya tidak kontinu. Ya, bertingkat-tingkat kalau ini. Kalau ini kontinu. Ya. Elektron kita kasih energinya, dia bisa saja merayap ke sini. Naik berhenti di sini bisa aja, kan ya. Atau naik lagi merayap di sini bisa, berhenti di sini bisa, berhenti di sini, di sini itu bisa. Tapi kalau seperti ini enggak. Ya, ada elektron di sini, dia nggak bisa berhenti di sini. Dia pasti jatuh. Ya, karena energi hanya boleh di sini. Hanya boleh di sini, hanya boleh di sini, hanya boleh di sini, hanya boleh di sini, hanya boleh di sini. Tapi kalau continue, berarti elektron itu dia bisa di sini. Dimanapun di bagian sini. Namanya continue. Nah, yang kita temukan untuk kasus kasus sederhana, elektron dalam kotak satu dimensi, yang kita temukan ternyata dia bertingkat-tingkat. Ya, tidak kontinu. Oke, itu ya teman-teman yang bisa kita jelaskan terkait dengan ini pertemuan kedua kita bahas tentang fungsi gelombang elektron dalam kotak satu dimensi ya. Minggu depan baru kemungkinan kita bisa membahas penyelesaiannya. Oke, ada pertanyaan mungkin?
Saya Pak mau bertanya. Iya. Oh, tadi tuh yang yang elektronnya itu kan habis tereksitasi itu kan kayak kembali gitu Pak. Maksudnya Iya. kayak setiap elektron itu kalau tidak lama gitu kan Pak, Iya. eksitasinya elektron tersebut akan langsung kembali ke keadaan awalnya. Iya. Nah, itu gimana ya, Pak? Maksudnya kayak saya tuh masih bingung membayangkan itu gitu Pak. Jadi kan karena pada kebanyakan kan kayak pengaplikasiannya itu kan memerlukan kayak eksitasi, kayak misal pada Oke. pada itu kayak DSSC misal kayak gitu itu kan perlu ada eksitasi atau gimana gitu. Ya, oke. Ya, sebenarnya juga tidak sederhana itu juga, sebenarnya kita juga belum terlalu lengkap ya. Sebenarnya juga tidak sederhana itu juga sih sebenarnya. Atau saya jelaskan juga seperti ini. Ya, oke. Ya benar bahwa elektron itu dia punya tingkat-tingkat energi seperti tangga seperti ini misalnya. Ya, tapi jangan juga kemudian kita bayangkan tangganya itu seperti ini. Di sini ini masih ada tangga di sini. Sini masih ada tangga. Masih ada anak tangga. Oke, gimana ya? Sorry. Sini masih ada tangga. Di sini juga masih ada tangga. Di sini juga masih ada tangga. Sebenarnya ya. Nanti kita akan bahas ya. Maksudnya apa? Ini. Ini adalah tangga UV visible. Yang ini kecil-kecil ini. Ini adalah tangga vibrasi IR. Gitu ya. Di IR ini ada tangganya lagi. Nanti sini ada tangga lagi di sini. Ya, itu adalah tangga untuk rotasi. Ya, microwave. Ya, jadi sebenarnya tadi kan karena yang kita bahas itu kan satu elektron ya, satu elektron dalam dalam kotak ya, satu elektron dalam kotak ya. Kalau satu elektron dalam kotak ya berarti hanya elektron itu saja, tidak ada interaksi dengan yang lain. Tapi kalau sudah molekul ya, misalnya molekul CO2 misalnya, maka sini tidak hanya ada satu elektron kan ya. Ya, di sini sudah banyak elektron dan interaksinya sudah macam-macam ya. Elektron ini misalnya sudah elektron di sini dengan atom-atomnya ya, terus sudah ada vibrasi misalnya ya, panjang pendek gitu kan ya. Ini sudah ada panjang pendek. Ya, dan itu butuh energi ya. Sehingga sebenarnya kalau elektron di sini dia sudah tereksitasi ke sini ya, dia bisa ada di sini sebenarnya. Tergantung kalau di sini ada sinar yang lain ya. Vibrasi misalnya atau rotasi misalnya, itu dia bisa ada di sini. Ya. Jadi tidak mesti kemudian ya maksudnya ya seperti dijelaskan tadi ya. Cuma karena yang tadi kita bahas itu baru satu elektron. Kalau satu elektron iya emang satu elektron dia seperti ini. Karena tidak ada vibrasi, tidak ada rotasi pada elektron. Tapi kalau sudah pada molekul, maka sudah ada vibrasi rotasi di antara dua anak tangga. Sudah ada vibrasi dan rotasi di situ. Dan itu yang dipakai misalnya pada banyak kasus, karena yang kita gunakan di kimia itu ada molekulnya kan ya, bukan elektronnya. Cuma kenapa kemudian kita bahas elektronnya ya, karena kita pengennya kasusnya sederhana dulu untuk mudah kita pahami. Tapi kalau sudah molekul CO2 misalnya, kasusnya udah kompleks ya. Ya, dan itu nanti akan kita bahas nanti di bagian vibrasi dan rotasi. Oke, gitu dulu Mbak ya. Baik Pak, terima kasih. Oke, ada pertanyaan lagi mungkin? Oke, kalau tidak ada, sekira materi kita cukup dulu ya. Tapi target kita belum selesai ya, karena kita ingin dapatkan fungsi gelombang terakhir dan bagaimana bentuk orbitalnya. Ya, andaikan ada nih satu elektron dalam kotak satu dimensi, ada satu elektron, kira-kira bentuk orbitalnya seperti apa ya. Kalau energinya sudah kita dapatkan, energinya ternyata seperti sebuah tangga ya. Semakin tinggi tangganya, semakin panjang anak tangganya lah kira-kira gitu ya. Jadi kalau masih landai gitu kan ya, tapi nanti semakin tinggi tangganya itu semakin besar. Itu yang kita dapatkan ya untuk hari ini, untuk energinya ya. Ya, meskipun sebenarnya juga kalau kasusnya senyawa kimia ini yang tadi ditanyakan temannya, kalau sudah kasusnya senyawa kimia ya juga tidak akan sederhana itu ya, karena interaksi dan macam-macamnya sudah semakin kompleks ya. Tapi nanti semuanya akan kita bahas nanti. Baik, sekira itu ya teman-teman apa yang kita bahas pada hari ini ya. Mohon maaf jika ada banyak kekurangan ya. Oke, sekira cukup ya kita akhiri ya. Terima kasih atas perhatiannya, waktunya dan juga diskusi teman-teman semua pada sore hari ini. Sekira cukup ya, bisa kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Sama-sama. Oke, ya, saya tutup ya.